blocked off with hundreds of law enforcement. And about 8 hours later, officials say they dismantled a decade-long, 24 hours more to come. And I will say to anyone out there, bayangkan sebuah jalan raya Texas yang diterangi cahaya bulan, lampu belakang merah menembus debu dan asap senapan, sementara konvoi Harley-Davidson melaju kencang menuju batas hukum. Di tengah malam, dunia menyaksikan sebuah klip viral yang mengguncang penegak hukum di kedua sisi perbatasan. Hells Angels Motorcycle Club, geng kriminal yang telah diburu FBI selama puluhan tahun, menangkap ratu narkoba paling dicari di Meksiko, La Diabla, Sheffield dari Juarez, dan memicu konfrontasi brutal berisiko tinggi antara kartel, pemerintah, dan tebusan senilai $200 juta. Ini bukan aksi ala Hollywood, ini adalah perebutan kekuasaan lintas batas yang mentah dan nyata, yang membuat para ahli tercengang. Tetaplah bersama kami saat kami mengulas bagaimana Hells Angels mengubah penggerebekan tengah malam menjadi salah satu berita perang narkoba terbesar tahun ini. Di kesunyian tengah malam, konvoi motor Harley-Davidson yang meraung melaju di jalanan belakang Texas yang berdebu, lampu belakang merah mereka berkelap-kelip seperti suara peringatan di dunia bayangan. Suara knalpot dan desis asap senjata bercampur, menciptakan suasana seperti di film kriminal. Namun ini bukanlah panggung yang direkayasa. Ini adalah denyut mentah dan tanpa filter dari perebutan kekuasaan lintas batas yang akan bergema di kalangan penegak hukum, kartel, dan geng motor liar. Di pusat badai itu ada seorang wanita yang telah mendapatkan julukan mengerikan, La Diabla, di sudut-sudut tergelap kisah kejahatan Meksiko. Martha Alicia Mendedes Aguila, yang dikenal oleh rekan-rekannya yang kejam sebagai Lady Diabla, bukanlah penyelundup biasa. Sementara sebagian besar pengedar narkoba memindahkan kokain, sabu, atau uang tunai, dia memindahkan komoditas yang paling rapuh dari semuanya, nyawa manusia. Ini bukan sekadar kejahatan. Ini adalah model bisnis yang sistematis dan tanpa belas kasihan yang mengubah tubuh menjadi komoditas dan mengubah kesedihan menjadi keuntungan. Skala dan keberanian operasi ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah kriminal Meksiko baru-baru ini. Pada bulan September 2025, marinir Meksiko menggerebek kompleks Lady Diabla di Ciudad Juarez. Penggerebekan itu seharusnya mengakhiri operasi tersebut, namun wanita itu lenyap, melintasi perbatasan dengan menyamar sebagai biarawati. Ia muncul kembali beberapa minggu kemudian di suatu tempat antara El Paso dan Midland, Texas, daerah yang telah lama dikabarkan berada di bawah pengaruh geng motor penjahat yang memiliki hubungan erat dengan kartel. Disinilah plotnya berubah ke arah yang tak seorang pun bisa prediksi. Awal Oktober, saluran telegram terenkripsi mulai ramai dengan laporan tentang peristiwa besar yang sedang berlangsung di pedesaan Texas. Penduduk lokal di dekat Sonora melaporkan konvoy sepeda motor, kendaraan asing, dan suara tembakan yang tak salah lagi bergema di ladang minyak. Foto anonim segera beredar secara online. Seorang wanita diikat dengan zip tie, dikelilingi oleh pria-pria berbaju rompi biker yang menampilkan lambang kepala kematian Hells Angels. Awalnya tampak mustahil. Mengapa geng motor, yang sudah berada di bawah pengawasan federal, menangkap seorang operator kartel yang begitu berharga? Namun bocoran kedua menambah dimensi baru. Sebuah surat tulisan tangan yang menuntut $200 juta dari CJNG sebagai imbalan atas keselamatan Lady Diabla. Keaslian surat itu tidak pernah diverifikasi, tetapi implikasinya sangat mendalam. Jika benar, ini akan menjadi keadilan main hakim sendiri yang dipadukan dengan pemerasan berisiko tinggi. Ini juga berarti bahwa Hells Angels beroperasi secara independen dari penegak hukum, mengambil tindakan sendiri. Bagaimana langkah berani seperti itu bisa terjadi? Jawabannya terletak pada hubungan yang dalam dan saling terkait antara Hells Angels dan kartel Meksiko. Selama beberapa dekade, geng ini telah bertindak sebagai distributor dan penegak bagi para pengedar Sinaloa dan CJNG. Di Kanada, mereka menyelundupkan kokain melalui pelabuhan yang digunakan oleh Sinaloa. Di Arizona, mereka mengedarkan SAB. Dia kemudian dibawa ke sebuah ranch yang lokasinya tidak diungkapkan, rumah aman yang dikenal untuk klub, di holding di bawah pengawalan bersenjata. Operasi ini, yang dilakukan tanpa persetujuan federal, akan menjadi langkah ekstralegal tanpa sanksi oleh sebuah grup yang sudah berada di bawah pengawasan FBI. Mengapa mereka akan menjaga dia hidup? Permintaan tebusan, $200 juta, menjawab pertanyaan itu. Surat tersebut menegaskan bahwa Hells Angels akan melepaskan dia kepada perantara kartel dalam waktu 96 jam setelah pembayaran dalam kriptografi dan emas. Mereka membenarkan hal ini sebagai pembayaran untuk utang Sentinel, sebuah klaim yang, meskipun tidak dapat diverifikasi,
menyarankan suatu pengertian kesetiaan dan balas dendam yang terbalik dalam dunia kejahatan. Jika permintaan itu asli, ini akan menjadi kali pertama sebuah geng motor mengancam langsung sebuah kartel besar untuk tebusan manusia. Ini juga akan menunjukkan perubahan dalam keseimbangan kekuasaan, menunjukkan bahwa geng-geng outlaw sekarang dapat bersaing dengan kartel-kartel itu sendiri dalam hal pengaruh dan pengaruh. Namun, cerita Lady Diabla bukan hanya tentang penculikan dan tebusan. Ini adalah bukti menakut-nakuti tentang model bisnis yang mencampur antara perdagangan bayi dan pengecatan organ, dua aktivitas kejahatan yang lama dianggap sebagai marin dibandingkan dengan perdagangan narkoba. Namun di bawah arahan Martha, mereka menjadi bisnis yang menguntungkan, multilapis yang memenuhi aliran pendapatan CJNG yang luas. Struktur sel terdesentralisasi CJNG memungkinkan unit individu beroperasi dengan otonomi yang signifikan, membuat sulit bagi penegak hukum untuk menghancurkan seluruh organisasi. Diversifikasi kartel, ke dalam perdagangan manusia, pencurian bahan bakar, penebangan liar, dan sekarang perdagangan bayi, berfungsi untuk menciptakan berbagai aliran pendapatan dan untuk menyembunyikan dana ilegal melalui transaksi yang tampak sah. Dalam kasus Lady Diabla, operasi perdagangan bayi juga berfungsi sebagai mekanisme pencucian uang yang canggih. Bayi-bayi ditampilkan dengan dokumen palsu, dan pembeli, yang percaya mereka berpartisipasi dalam adopsi yang diragukan, membayar jumlah besar yang mengalir kembali ke kartel. Uang itu kemudian dibersihkan melalui lapisan-lapisan kriptografi, perusahaan shell, dan instrumen keuangan lain. Hasilnya adalah sistem yang mengubah makhluk manusia yang paling rentan menjadi bahan mentah untuk keuntungan, semua sementara melesat di bawah radar otoritas. Permintaan $200 juta meletakkan Hells Angels dalam posisi kekuasaan yang unik. Dengan menangkap Lady Diabla, mereka tidak hanya mengganggu operasi kartel bernilai tinggi tetapi juga mengklaim agen mereka sendiri dalam ekosistem kejahatan. Tindakan mereka mengirimkan pesan yang jelas. Aliansi dan persaingan di wilayah perbatasan bersifat cair, dan batas antara geng motor, kartel, serta penegak hukum semakin kabur. Kensington blocks. Dinamika lintas batas yang memungkinkan operasi Martha berkembang selama bertahun-tahun berakar pada struktur dan budaya kartel Meksiko. Sel-sel CJNG yang terdesentralisasi berarti bahwa meskipun ada koordinasi secara keseluruhan, unit-unit individu memiliki otonomi yang signifikan. Hal ini membuat upaya penegakan hukum menjadi lebih rumit, karena membongkar satu sel tidak akan meruntuhkan seluruh jaringan. Selain itu, diversifikasi CJNG yang mencakup narkoba, perdagangan manusia, pencurian bahan bakar, penebangan liar, dan perdagangan bayi serta pengambilan organ yang mengerikan, menciptakan berbagai aliran pendapatan dan jalur keuangan yang menyamarkan dana ilegal. Operasi perdagangan bayi, khususnya, terbukti menjadi alat pencucian uang yang efektif. Bayi-bayi yang baru lahir disertai dokumen adopsi palsu, membuat para pembeli percaya bahwa mereka sedang melakukan adopsi yang sah, meskipun kontroversial. Uang yang dibayarkan untuk anak-anak ini, seringkali berkisar antara $13.000 hingga $14.000, mengalir kembali ke kartel, secara efektif membersihkan asal-usul operasi yang berlumuran darah. Lapisan penipuan ini menjadi kunci untuk menjaga agar pihak berwenang tetap menjauh. Nama Lady Diabla bergema di seluruh sistem penjara Meksiko, menjadi simbol kejahatan murni yang mengaburkan batas antara terorisme narkotika dan eksploitasi manusia. Ia adalah seorang wanita yang mengubah aspek paling intim dari kehidupan manusia, kelahiran, keibuan, dan tubuh manusia, menjadi alat untuk meraup keuntungan. Operasinya menggabungkan efisiensi brutal sebuah rumah jagal dengan perhitungan dingin seorang pedagang organ pasar gelap, semuanya sambil menyamar sebagai prosedur medis. Implikasi dari kasus ini melampaui para pelaku langsung. Kasus ini mengungkap sifat poros perbatasan Amerika Serikat-Meksiko, di mana keputusasaan manusia dapat dimanipulasi oleh jaringan kriminal. Kasus ini menyoroti kemampuan kartel untuk beradaptasi, yang dapat beralih ini adalah jaringan kompleks aliansi, pengkhianatan, dan inovasi tanpa belas kasihan. Serangan lintas batas di Texas, yang melibatkan Hells Angels dan tuntutan tebusan yang mencengangkan sebesar $200 juta, merupakan pengingat nyata bahwa perebutan kendali atas wilayah perbatasan sama besarnya tentang kehidupan manusia seperti halnya tentang narkoba atau senjata. Ini adalah pengingat bahwa di wilayah di mana kemiskinan, keputusasaan, dan kekuasaan bertemu, yang paling rentan bisa menjadi yang paling dieksploitasi secara menghancurkan. Setelah penangkapan berani oleh Hells Angels, para penyelidik di kedua sisi perbatasan menghadapi tantangan baru.
ekosistem kriminal yang dapat mengubah kesetiaan, beroperasi lintas benua, dan menuntut jumlah yang tak terbayangkan untuk pengembalian manusia dengan selamat. Tebusan 200 juta dolar menjadi simbol dinamika baru yang sedang berlangsung. Perang ekonomi yang tidak hanya terjadi di jalanan, tetapi juga di bayang-bayang jantung negeri. Hal ini menyoroti bahwa kekuatan geng motor, dengan koneksi kartel yang dalam dan keberanian menentang penegak hukum, kini dapat digunakan sebagai senjata intimidasi dan pengaruh. Warisan Lady Diabla, namanya kini terukir dalam sejarah kriminal, tetap menjadi peringatan yang nyata. Operasinya, yang dibangun di atas eksploitasi keputusasaan dan komodifikasi penderitaan manusia, telah selamanya mengubah persepsi tentang apa yang bisa dicapai oleh kartel. Mereka mengungkap masa depan kelam di mana komoditas paling berharga, kehidupan manusia, diperdagangkan seolah-olah itu adalah produk biasa. Kisah penangkapannya, tuntutan tebusan, dan persimpangan budaya biker luar hukum dengan teror kartel menegaskan lanskap yang mudah berubah dan penuh gejolak yang mendefinisikan wilayah perbatasan modern. Hari ketika motor Hells Angels menggelegar melintasi dataran Texas adalah jenis kejutan yang mengubah tajuk utama dalam sekejap. Media sosial meledak menjadi hiruk-pikuk spekulasi, meme, dan teori konspirasi. Setiap platform, dari Twitter hingga forum-forum yang tidak dikenal, menyala dengan gambar para biker berpatch merah dan tajuk utama, Narco Queen ditangkap oleh Hells Angels. Di depan, sebuah barisan sepeda motor bercorak merah melaju menembus malam, kromnya berkilauan di bawah lampu jalan. Sebuah suburban tanpa tanda, tanpa plat nomor, tanpa registrasi, merayap di samping sepeda motor itu, jendelanya gelap, bagian dalamnya samar oleh gerakan. Para mekanik, yang telah mengamati konfu dari bengkel mereka, menggambarkan adegan itu dengan detail seorang pengamat berpengalaman. Mesinnya meraung seolah-olah menghembuskan api, kata salah satu dari mereka. Seorang operator berpakaian polos, mengenakan pakaian hitam, bergerak di kursi belakang, seorang operator tas hitam dengan ketelitian seorang pembunuh bayaran berpengalaman. Teknisi tas putih, yang tak terlihat oleh kebanyakan orang, menyelinap ke area itu dengan presisi bedah. Mereka bergerak di antara bayang-bayang, mengamankan perimeter, sementara sebuah drone tanpa suara melayang di atas, kameranya menyapu jalan raya seperti elang. Saat para pengendara motor mendekati suburban, sebuah koreografi tanpa kata terjadi. Para pengendara bercorak merah, yang sudah akrab dengan medan, memanfaatkan pengetahuan mereka tentang jalur tersembunyi, melewati pos pemeriksaan CBP yang telah dipasang agen federal di sepanjang I-20. Mereka memanfaatkan perlindungan suburban, menyamarkan kendaraan itu di antara lalu lintas sipil, sehingga lolos dari jaring deteksi yang biasa. Yang membingungkan para penyelidik adalah bagaimana Angels berhasil melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh lembaga federal. Logika umum menunjuk pada kemungkinan adanya informan dari dalam. Salah satu laporan mengisyaratkan adanya informan di dalam CJNG, sekutu atau rival, yang telah memberitahu Angels tentang rutinitas Lady Diabla. Ekspansi Angels ke Amerika Latin, terutama cabang mereka di Guadalajara dan Mexico City, menempatkan mereka di jantung wilayah CJNG. Cabang mereka di Kanada, yang sangat terintegrasi dalam rantai pasokan metamfetamin, membangun aliansi dengan produsen CJNG. Namun, putusnya kemitraan secara tiba-tiba, saat penangkapan terjadi, menunjukkan adanya strategi yang lebih dalam. Kemampuan Angels menavigasi koridor-koridor ini, ditambah dengan kehadiran global mereka, menimbulkan pertanyaan tentang fragmentasi segera setelah penangkapan, spekulasi muncul seputar rumor tentang uang tebusan. Klaim sebesar 200 juta dolar, angka yang bisa melumpuhkan anggaran federal dan mengancam kestabilan sistem keuangan AS, beredar di forum dark web dan menjadi tajuk utama media arus utama. Beberapa pejabat berpendapat bahwa Angels hanya menangkap Lady Diabla dan sekarang sedang bernegosiasi untuk pembalasan. Yang lain berbisik bahwa Angels telah mengatur pertukaran sandera strategis, menyerahkan dia kepada agen federal sebagai imbalan atas kekebalan hukum. Gesekan diplomatik antara Amerika Serikat dan Meksiko semakin memperumit masalah. Pemerintah Meksiko marah atas penangkapan tanpa izin oleh Angels terhadap figur buronan nasional, menuntut penjelasan dari Departemen Kehakiman. And Roman Montañez. The indictment says they flaunted their enterprise like a successful business, even writing down work schedule. Sementara itu, AS mengeluarkan pernyataan singkat, Marta Alicia Mendelces Aguilar kini berada dalam tahanan federal yang aman. Namun pernyataan itu sangat minim. Tidak ada lokasi, tidak ada rekaman penyerahan, tidak ada konfirmasi keterlibatan Angels.
Sebuah foto yang dirilis oleh otoritas federal menunjukkan wanita itu setengah tertutup masker medis, pergelangan tangannya dibalut kain kasa, dan pria-pria berpakaian biasa mengelilinginya. Metadata menandai asal gambar tersebut dari Fort Stockton, Texas, kurang dari 30 meter dari tempat warga lokal terakhir melihat konvoi Angels. Di balik tirai siaran pers, memo-memo lembaga mengungkap perdebatan internal yang lebih dalam. Dewan Keamanan Nasional mempertimbangkan kemungkinan operasi gabungan dengan Hells Angels, kemitraan tidak lazim yang bisa mengaburkan batas antara keadilan main hakim sendiri dan tindakan yang disetujui negara. Beberapa pejabat berbisik bahwa operasi Crimson Halo, yang diluncurkan oleh US Marshal Service, sebenarnya adalah operasi rahasia yang melibatkan Angels sebagai pembawa aset. Fokus operasi Crimson Halo, mencegat para bersenjata kartel yang mencoba menyeberang ke Texas, tampaknya tumpang tindih dengan upaya pengawasan dan blokade Angels sendiri. Namun unit pasukan khusus Meksiko berkumpul di perbatasan, konvoi mereka diam selama berjam-jam, mesin-mesin berdengung di malam hari, sinyal mengancam bahwa kedua pihak beberapa jam kemudian, sebuah ledakan kecil dilaporkan di sisi Meksiko dari Rio Grande. Meskipun tidak ada sumber resmi yang mengonfirmasi upaya penyelamatan, forum daring berspekulasi bahwa kartel telah mencoba dan gagal. Kedekatan ledakan dengan rute terakhir Angels yang diketahui meningkatkan taruhan, kemungkinan kegagalan penyelamatan atau manuver taktis yang salah. Lalu, pada Senin pagi, pernyataan resmi pemerintah akhirnya memecah keheningan. Lady Diabla, yang secara resmi dikenal sebagai Marta Alicia Mendelces Aguilar, dinyatakan berada dalam tahanan federal yang aman. Siaran pers itu sangat minimalis, tanpa lokasi atau rincian operasional, namun memuat foto yang semakin memicu perdebatan. Metadata gambar itu sekali lagi mengarah ke Fort Stockton. Bagi sebagian orang, ini adalah bukti bahwa Angels telah menyerahkannya kepada pihak berwenang. Bagi yang lain, ini adalah awal dari penutupan kasus. Kisah ini berkembang dengan sendirinya. Hadiah gelap di web, klaim tebusan $200 juta, dan kebuntuan diplomatik antara Meksiko menciptakan suasana di mana setiap lembaga, CBP, DEA, FBI, CBP, US Marshals, tampak bergerak, masing-masing dengan agenda tersembunyi. Ekspansi Angels ke 60 negara, terutama cabang mereka di Brasil dan Meksiko, telah membangun jaringan distribusi yang tumpang tindih dengan rantai pasokan CJNG. Cabang Angels di Kanada, pada gilirannya, dikenal karena kemampuan distribusi mereka, yang memberi makan ekosistem superkartel yang kini tampaknya mulai retak. Hasilnya adalah perang geng motor yang muncul, terselubung dalam bahasa tebusan tetapi didorong oleh dominasi wilayah dan gangguan rantai pasokan. Angka $200 juta, angka yang sangat besar dalam dunia kejahatan terorganisir, bukan kadar angka pendanaan teror, itu adalah alat tawar-menawar. Klaim publik Angels tentang permintaan tebusan bisa saja menandakan pergeseran dari perdagangan yang dijalankan kartel menuju konfrontasi langsung antara Angels dan CJNG. Namun, beberapa ahli menyarankan bahwa Angels telah menangkap Lady Diabla bukan untuk uang, melainkan untuk balas dendam. Penjajahan agresif CJNG ke koridor yang dikuasai rantai pasokan meth, sebuah komponen penting dalam perdagangan narkoba, sebagian dikendalikan oleh CJNG, yang memasok jaringan distribusi Angels dan entitas kriminal Amerika Utara lainnya. Kemampuan Angels untuk menavigasi koridor-koridor ini, tanpa menarik perhatian merupakan bukti pengalaman operasional mereka dan aliansi mereka yang dalam, meskipun tidak stabil, dengan kartel-kartel besar. Operasi Crimson Halo, yang diluncurkan oleh US Marshal Service, berusaha untuk mencegat setiap upaya penyelamatan. Pasukan khusus Meksiko yang secara bersamaan berkumpul di dekat Oinaga, dipersenjatai dengan konvoi yang diverifikasi satelit, mengisyaratkan adanya upaya terkoordinasi lintas batas. Ledakan di sisi sungai Meksiko, kecil namun signifikan, menunjukkan bahwa kartel telah mencoba melakukan penyelamatan tetapi digagalkan. Apakah mereka dicegat oleh agen Marshals yang menyamar atau dinetralkan oleh pasukan khusus Meksiko masih belum jelas. Namun peristiwa itu menyoroti taruhan yang tinggi, upaya penyelamatan, bom yang gagal, dan siaran pers federal berikutnya yang menggambarkan Angels sebagai kolaborator atau operator tunggal. Siaran pers resmi itu sendiri memicu teori-teori baru. Para analis mencatat bahwa metadata gambar, yang diberi cap waktu di Fort Stockton, menempatkan lokasi dalam jarak 30 meter dari penampakan terakhir konvoi Angels. Apakah ini bukti operasi gabungan rahasia, atau hanya pengalihan untuk menutupi aksi liar Angels? Beberapa berspekulasi bahwa agen federal memang telah menerima Narco Queen dari Angels, sementara yang lain berpendapat bahwa Angels telah mengambilnya sebagai pernyataan balas dendam terhadap dominasi CJNG. Apa pun kebenarannya?
Lady Diabla telah menjadi lebih dari sekadar sosok kriminal. Ia mewujudkan pertemuan antara narkotika, perdagangan manusia, dan pendanaan teror, sebuah lambang ekonomi tergelap di perbatasan. Penangkapan oleh Angels, baik diatur maupun oportunistik, memaksa pemerintah untuk menghadapi kenyataan kartel yang telah beragam. Eksposur paksa mereka, Lady Diabla dalam tahanan as, mengungkapkan sejauh mana diversifikasi kartel, dari narkoba ke manusia hingga teror finansial. Narasi ini belum selesai. Bab berikutnya, keberanian Angels dalam menangkap sosok yang paling dicari, dipadukan dengan klaim ambigu sebesar $200 juta dan aliansi kartel yang terpecah, membuka jalan bagi era baru penegakan hukum lintas batas, aksi main hakim sendiri, dan kerjasama internasional, meskipun hanya untuk saat. Kisah Lady Diabla, yang ditangkap oleh Hells Angels, akan bergema dalam diskusi kebijakan, jurnal akademik, dan percakapan berbisik di antara mereka yang memahami bahwa terkadang, langkah paling berani datang dari mereka yang menentang struktur kekuasaan tradisional. Saga Lady Diabla, yang ditangkap oleh Hells Angels dan dilemparkan ke sorotan kepentingan diplomatik, federal, dan kartel, membuat para pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi harus menghadapi kenyataan yang menggelisahkan bahwa batas antara otoritas negara dan kejahatan terorganisir semakin berpori. Bahwa kekuatan keadilan main hakim sendiri dapat mengungguli penegakan hukum tradisional, dan bahwa solusi yang bertahan lama akan membutuhkan pendekatan yang disengaja dan kolaboratif yang mengakui fluiditas jaringan kriminal transnasional modern, serta perlunya respons terkoordinasi lintas batas.